jaga keamanannya, jaga safety-nya dengan penjagaan 24 jam, termasuk penempatan rambu-rambu sehingga masyarakat kita hindari agar tidak terjadinya insiden maupun eksiden. Ini berapa jauh atau berapa luas terjadinya bablas seperti ini? Kurang lebih ini sekitar 75 meteran ya, kurang lebih. Nah, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sejak tanggal 1 kita sudah tutup jalan ini kurang lebih 800 meter. Ini ujung-ujung ini kita tutup ke 2 jalur, dan yaitu tadi kita setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, balai jalan, ini kita memindahkan trase jalan yang terputus ini, kita pindahkan ke area pendambangan, area kita. Ya, syukur sejauh ini sampai hari ini lalu lintas berjalan aman dan lancar. Terkait penyebabnya, Pak? Jadi penyebabnya sendiri ini masih terus diinvestigasi. Yang pasti kalau ada yang katakan ini karena proses blasting, peledakan di tambang, ini jauh dari sini ya. Proses peledakan itu berada di kedalaman jauh dari sini dan itu terukur. Kemudian kalau ada juga yang bilang soal sungai, ini kita mendapatkan asesmen dari balai, dari pihak-pihak terkait mengenai sungai ini. Justru karena akibat longsoran terputusnya jalan ini, sungai itu tertutup dan di badan sungai dan air meluap ke pit kita. Berapa luas, berapa panjang longsorannya? Itu tadi kurang lebih sekitar 75 meter, kurang lebih ya. Artinya dalam 2 hari memang alternatif jalan sudah disiapkan? Sudah. Jadi sebelum betul-betul dia ambruk jalan ini, betul-betul jalan ini dia longsor, sejak tanggal 31 memang kita sudah persiapan alternatif. Setelah kita berkoordinasi dengan balai jalan, dengan pemerintah kecamatan, memang ini harus dialihkan. Dan puncaknya itu pada tanggal 2 pagi kita sudah alihkan seluruhnya. Jadi ketika dia terjadi ini sekitar jam 6, jam 7, pada jam 10 kita sudah buka jalan yang di sebelah sudah terbuka. Untuk perusahaan MSM sendiri, dampak dari longsor ini apa sih? Yang pasti ya kerugian ya, kita tidak beroperasi untuk pit yang namanya pit Araren, tidak ada operasi karena air masuk ke dalam pit. Ini butuh waktu penanganannya, recovery-nya juga butuh waktu cukup lama. Berapa duit kerugiannya? Sampai saat ini kita belum dapat menaksir karena memang masih terus kisaran dilakukan. Kisaran belum bisa kita kasih kisarannya karena tapi ada dampaknya. Ya, pasti itu secara ekonomi sangat besar karena ini termasuk pit utama kita. Sejak kapan Ya. kita beroperasi? Namun pit-pit yang lain tetap beroperasi seperti biasa, yang di luar sini tetap seperti biasa, tetap berproduksi, tapi tidak mengambil materi dari sini. Kita masih punya penopang. Itu kami kewenangan bukan di wilayah kami. Sudah diteliti langsung oleh pihak balai, baik balai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tentu mereka akan rapat koordinasi dan sepengetahuan kami sudah sejak kemarin. Kami pergi ke lokasi itu dalam rangka untuk memastikan akses jalan tersebut cepat langsung bisa terbuka.
Kemudian menyangkut wilayah keselamatan dari tempat situ agar jangan sembarang masyarakat masuk atau ada kendaraan yang masuk yang kemudian karena arahnya menurun dari Kota Bitung, nanti kalau tiba-tiba dia keluar mobil dan dia tidak sadar malam hari, nah tanda-tanda larangan untuk memasuki itu kami mintakan kepada pihak PT MSM segera untuk diberikan dan bersama-sama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka membantu pihak balai untuk memastikan tentang sesungguhnya kondisinya seperti apa. Kalau ini kan akses jalan terputus antara Minyak dan Bitung. Jadi upaya pemerintah hari ini apa? Jadi kalau upaya kami paling tidak cuma memastikan, karena memang tanggung jawab itu ada kepada Kementerian PUPR. Tapi dan kemudian beberapa kementerian yang notabene mempunyai tanggung jawab yang sama. Karena sifatnya kan sekarang sudah eranya kolaborasi, keroyokan. Yang pasti ketika pekerjaan kemarin terjadi, hari itu juga langsung dibuka akses jalan yang notabene dengan pengerasan sudah dilakukan oleh pihak PT MSM. Kalau ada berapa titik longsor yang ada di Kota Bitung? Ya, ada beberapa titik juga ternyata di Bangunan Barat dan yang dapat kami informasikan Bangunan Barat satu rumah hampir jatuh karena curah hujan yang cukup tinggi. Tidak ada korban. Tapi sudah langsung ditangani. Hari ini mereka dengan memakai anggaran BTT sifatnya mendesak, kita harus selesaikan. Himbauan ke masyarakat yang berada di titik-titik rawan bencana. Di daerah titik rawan bencana kiranya karena ini curah hujan cukup tinggi saat ini dan kadang datangnya tiba-tiba, kami menghimbau agar mereka berhati-hati dan sambil mengharap kalau seperti daerahnya di dekat tebing atau daerahnya berpasir yang struktur tanahnya begitu rapuh, sebaiknya menyingkir dulu. Gimana Pak Camat bisa kasih keterangan terkait longsor yang terjadi di sini, kronologinya seperti apa dan sejak kapan dan bagaimana penanganan dari pemerintah kecamatan? Ya, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya laporan kejadian jalan yang sudah pecah-pecah ini sudah terjadi, dilaporkan kemarin tanggal 23 Desember. Sudah ada laporan dan itu penanganan dari Balai Jalan dan MSM. Tapi parahnya kapan? Parahnya itu pada sekitar tanggal 29-30 dan itu pada saat Lurah sudah selalu berkoordinasi dengan kami, tapi itu jalan masih bisa dilewati. Kalau amblas yang amblas enteru seperti ini sejak kapan, ya, Pak? amblas secara ini pada tanggal 2 Januari 2022. Ya, Januari. Tanggal 1 juga sebenarnya sudah turun tapi bisa dilewati, masih bisa dilewati. Baru pas tanggal 2 kita tutup total. Sudah tutup total dari jam 2 hampir siang. Itu oleh Lurah dan ada staf community dari PT MSM yang juga orang Pinasungkulan. Kemudian pada jam 6 pagi atau setengah 6 kita ada pengalihan jalan perkebunan yang di sebelah itu ada jalan. Tanggal berapa itu, Pak? Itu tanggal 2 pagi. Jam 6 itu ada jalan. Kebetulan ada karyawan-karyawan yang mau masuk kerja. Dekat kita alihkan ada jalan perkebunan yang cukup satu mobil untuk lewat. Ada sekitar itu ke Jalan Alaskar itu ada sekitar 50-75 meter. Akses itu kami buka sampai jam 6 lewat jam 7. Kebetulan jam 7 itu saya kembali dari kantor community yang kita tempati tadi itu. Ternyata di tempat ini pas di depan pos tadi itu listrik roboh. Jadi listrik roboh sehingga saya putar ke sebelah itu. Memang sudah ada berapa masyarakat dan kita suruh mundur semua, baru kita langsung blok jalan yang di atas. Memang pada saat itu saya kembali sudah ada pengerjaan pembukaan jalan dari PT MSM, baru waktu itu masih ada sekitar 2 eskavator. Tapi pada waktu itu juga saya sebagai camat tentunya sudah laporkan kepada Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota menyatakan cari penyebab sebenarnya itu apa. Kesimpulan kami pada saat itu bahwa memang di sini Pak ini ada galian optik. Nah, di sini ada galian optik. Kedua jalannya cekung, dia naik. Di situ memang pertama air tidak langsung meluap ke jalan, tapi dia mengikuti pinggiran jalan ini. Dan kedua itu ada aliran sungai yang di bawah sekitar 20-30 meter dari itu. Jadi dugaan kami bahwa
memang karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga air masuk ke jaringan optik, baru dia bablas ke bawah terus menutupi Sungai Araren, dan yang pasti Sungai Araren tertutup dia akan cari dataran terendah. Pak, dugaan sementara Sehingga dugaan sementara bahwa ini disebabkan karena blasting itu seperti apa? jadi begini, seperti dikatakan tadi oleh pihak PT MSM, kami memang tidak punya kepentingan untuk mengatakan demikian. Tapi setahu kami bahwa apa yang mungkin ada indikasinya kecil sekali. Tapi yang kami tahu bahwa ini adalah alam. Ini adalah alam karena di Pinasungkulan ini, kebetulan saya tinggal di Pinasungkulan, di mana curah hujan cukup tinggi beberapa hari akhir sebelum kejadian. Jadi pada sekitar jam 8 itu kami sudah tutup total. Jadi kita sudah tutup total jalan yang ada di atas. Memang pada satu total kita belum pakai tanah. Masih ada dua masyarakat yang mau menerobos ke dalam. Jadi ya, pada saat itu sekitar jam 8 selalu berkoordinasi dengan Presdir. Kita selalu berkoordinasi dengan Presdir, baru koordinasi dengan Pak Inyok Rumondor, menambah alat itu, jadi ditambah satu eskavator, satu grader, satu loader, dan satu bomak. Juga ada Bapedam Truk ADT yang siap membantu, ada sekitar 5 ADT. Pak, saya dengar informasi dari Pak Wali Kota bahwa Bapak sudah rapat dengan pihak Balai Jalan untuk terkait jalan ini. Investigasinya seperti apa, Pak? Jadi begini, memang kami ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk bersama-sama dengan PT MSM untuk berkoordinasi dengan Balai Jalan dan Balai Sungai pada tanggal 3. Dan seperti kita di lapangan memang ada perdebatan cukup alot, di mana Balai Jalan lebih menekankan ini bahwa sebenarnya ini ke MSM. Padahal kami dari pemerintah sangat bersyukur kalau tidak ada MSM, pengalihan jalannya itu karena utama kami sebagai pemerintah bagaimana masyarakat bisa berjalan, jalur ekonomi itu tetap berjalan. Dan syukur 1 jam lebih sedikit sudah terbuka. Apakah ada dalam rapat tersebut ada pembicaraan jalan ini akan dipindahkan atau jalan ini akan dilakukan perbaikan? Jadi memang ada dua opsi pada saat pembicaraan di balai. Pertama, untuk memperbaiki jalan ini sudah tidak mungkin. Itu kita sepakat. Jadi apakah ada pengalihan jalan waktu itu Pak Presdir, pada sore hari juga Pak Presdir datang di tempat ini, beliau bilang silakan kalau misalnya dari ini kita bantu, MSM membantu dia langsung cutting tempat ini. Dengan memberikan lahan? Dengan memberikan lahan. Itu dari Presdir langsung karena dia sebagai pengganti jalan yang rusak ini? Iya, sebagai pengganti jalan yang rusak. Tetapi dari Balai Jalan memang mengatakan bahwa perlu ada kajian lagi, investigasi lagi, maksudnya apakah ini pada saat pemindahan dia sudah bisa atau tidak. Dan untuk sementara menurut Kepala Balai bahwa ada langkah baiknya mungkin sekitar 1-2 bulan kita masih pakai jalan alternatif ini sambil cari jalan solusi yang terbaik dalam rangka